Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, Alhamdulillah hari ini kita dapat belajar kembali bersama Bu Muti dengan materi yang sebenarnya materi hari ini memang sudah pernah kita bahas waktu semester 1. Tapi tidak apa-apa, hari ini kita bahas kembali untuk bisa membuat ilmu yang telah kita pelajari lebih kita pahami kembali ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat memahami pengertian hak dan kewajiban, dapat menganalisis perbedaan hak dan kewajiban, serta dapat menyebutkan contoh-contoh hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Yap, betul sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kalau hak adalah segala sesuatu yang berhak atau yang harus kita dapatkan, kalau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak yang harus kita dapatkan, kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, anak-anak, jenis-jenis hak dan kewajiban itu beragam. Pertama, ada jenis-jenis hak dan kewajiban di rumah, kedua di sekolah, dan ketiga di masyarakat. Nah, kewajiban hak dan kewajiban di masyarakat ini juga termasuk sebagai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya. Contoh hak dan kewajiban di rumah, yang pertama, hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kita sebagai anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua kita. Kemudian juga berhak mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua kita dan berhak mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua kita. Ya. Sedangkan kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah adalah pertama, membantu orang tua, kedua, menjaga kebersihan di rumah, ketiga, menjaga saudara, adik atau kakak di rumah ya, baik kakak atau adik harus saling menjaga agar tercipta kerukunan. Ya, ini adalah salah satu contoh atau beberapa contoh hak dan kewajiban di rumah. Sebenarnya masih banyak lagi hak dan kewajiban kita di rumah, tetapi nanti kalian cari tahu sendiri ya. Kemudian anak-anak, hak dan kewajiban di sekolah. Hak kita di sekolah adalah kita sebagai siswa berhak untuk menerima pelajaran ya. Apabila ada Bapak Ibu guru yang hanya ngasih tugas saja tanpa memberikan penjelasan terlebih dahulu, nah itu berarti Bapak Ibu gurunya berarti kita tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan atau menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru ya. Kedua, hak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru beserta teman-teman yang ada di sekolah. Ketiga, hak menerima rasa aman ketika berada di sekolah. Itu hak kita. Nah, kewajiban kita sebagai siswa di sekolah pertama, menghormati Bapak atau Ibu guru. Kedua, belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Ketiga, menjaga kerukunan antar teman di sekolah ya. Ini adalah kewajiban siswa di sekolah. Kemudian di masyarakat, hak kita sebagai warga di masyarakat, pertama, hak untuk berpendapat. Jadi kita itu sebenarnya bebas untuk mengemukakan pendapat kita, tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita ya. Harus berdasarkan musyawarah. Kita juga memiliki kewajiban untuk mendengarkan pendapat orang lain, lalu nanti bermusyawarah mencari pilihan pendapat mana yang lebih tepat ya. Kemudian kedua, hak memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.
ya. Kita sebagai warga negara di Indonesia tidak boleh memaksakan, ya. Ketika kita beragama Islam dan yang lain beragama Kristen misalkan ya, atau misalkan ada teman kita yang berbeda agama dengan kita, kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk melakukan kegiatan agama yang dianut oleh kita, ya. Karena teman kita juga memiliki hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya, ya. Kemudian, yang ketiga anak-anak adalah hak memanfaatkan sumber daya alam khususnya di lingkungan masyarakat, ya. Sumber daya alam itu seperti apa? Misalkan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan masyarakat atau yang ada di Indonesia, tetapi tetap harus yang memang bisa kita ambil atau kita ambil manfaatnya eh, sesuai dengan hak kita ya anak-anak, karena ada beberapa juga hewan dan tumbuhan yang memang dimiliki oleh individu-individu tertentu atau orang-orang tertentu, seperti misalkan tumbuhan dan hewan tersebut memang milik pribadi bukan milik umum. Nah, makanya itu tidak boleh diambil manfaatnya secara sukarela ya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada yang memilikinya. Kecuali kalau yang sifatnya memang boleh dikonsumsi atau diambil manfaatnya secara umum. Misalkan air di sungai ya, nah itu kan umum, bisa kita ambil manfaatnya bebas karena memang kita juga berhak mendapatkan air yang ada di sungai tersebut. Atau misalkan tumbuhan yang memang tumbuh di pinggir-pinggir jalan yang bukan milik seseorang ya, tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu juga kita sebenarnya berhak mendapatkan manfaatnya. Kemudian anak-anak, kewajiban kita sebagai warga masyarakat adalah pertama, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Kedua, menggunakan sumber daya alam dengan bijak ya. Ketiga, taat dan patuh terhadap segala aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang coba kita menganalisis berkaitan dengan hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Ya, tadi ada salah satu poin kewajiban kita di lingkungan masyarakat adalah menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Nah, pertanyaannya, mengapa kita diwajibkan menggunakan sumber daya alam dengan bijak? Oke. Anak-anak, sebelumnya kita harus memahami kembali ya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada sumber daya alam kekal, kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang ketiga ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Contohnya seperti sinar matahari dan angin. Jadi apabila kita ambil manfaatnya terus-menerus, itu tidak akan pernah habis karena sifatnya kekal ya. Jadi boleh kita manfaatkan sebisa sebanyak-banyaknya anak-anak karena sifatnya kekal, tidak akan pernah habis. Tetapi ada juga nih sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kalau sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang masih bisa digunakan berkali-kali dan dapat dipulihkan. Contohnya adalah hewan dan tumbuhan. Hewan dapat kita ambil manfaatnya secara terus-menerus asal kita menjaga kelangsungan hidup hewan tersebut. Jangan sampai langka ya. Contohnya ya seperti kita mengkonsumsi ayam misalkan ya, atau kita memiliki ayam. 2 ekor ayam. Nah, 2 ekor ayam itu misalkan ayam jantan dan ayam betina ya anak-anak. Nah, jangan dulu kita jangan dulu kita konsumsi ya anak-anak ayam tersebut. Tunggu dulu ayam tersebut melahirkan telur-telur baru, anak-anak yang baru, sehingga nanti ketika kita potong ayam tersebut, kemudian kita konsumsi ayam tersebut, ayam jantan betina tadi, kalau misalkan sudah melahirkan telur-telur yang baru atau anak-anak ayam yang baru ya, nanti ada penggantinya anak-anak ya. Nanti telur-telur nanti akan menetas menjadi ayam-ayam baru yang kemudian dapat kita konsumsi kembali ya. Begitu anak-anak. Jadi
cara menjaga kelangsungan hidup itu contohnya seperti itu dengan merawat kelangsungan hidup hewan. Begitupun dengan tumbuhan anak-anak ya. Ketika kita mengambil manfaat tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan tersebut. Jangan sampai kita mengambil tumbuhan itu sampai ke akar-akarnya sehingga tidak bisa tumbuh kembali. Jangan ya anak-anak. Nah, misalkan di laut nih anak-anak ya. Di laut kita itu kan kaya akan lobster ya, kalau di Indonesia terkenal dengan lobsternya. Nah, kita itu tidak boleh mengambil bayi-bayi lobster. Kenapa? Karena nanti kalau kita ambil bayi-bayi lobster, nanti kelangsungan hidup lobsternya itu akan semakin berkurang. Makanya boleh kita mengambil lobster di laut, tetapi harus dipilih. Kalau lobster yang dewasa yang sudah melahirkan atau yang sudah bertelur itu boleh anak-anak ya. Yang sudah bertelur itu boleh kita ambil manfaatnya. Tetapi kalau misalkan masih kecil itu tidak boleh kita ambil anak-anak ya. Tunggu sampai mereka dewasa dan melahirkan telur-telur yang baru, mengeluarkan telur-telur yang baru. Nah, kemudian anak-anak yang terakhir ada sumber daya alam yang sama sekali tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya dan apabila terus digunakan secara terus-menerus maka sumber daya alam ini akan habis ya. Nah, contohnya adalah minyak bumi, batu bara dan barang tambang. Nah, anak-anak, oleh karena itu, hak kita sebagai warga negara atau sebagai warga yang berada di lingkungan masyarakat, kita berhak mendapatkan, merasakan, dan mengolah manfaat sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tetapi kita juga jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai warga negara di lingkungan masyarakat atau atau di negara Indonesia. Ya, kita wajib menjaga kelestarian sumber daya alam yang ada di Indonesia seperti menggunakan listrik sesuai keperluan, karena listrik menggunakan energi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara ya. Makanya kalau kita menggunakan listrik harus seperlunya. Ketika misalkan benda atau ruangan tidak kita gunakan, maka listriknya kita matikan anak-anak ya sehingga hemat pemakaian energi listriknya. Nah, atau juga menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tidak langka sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan anak-anak ya. Anak-anak, untuk selanjutnya Ibu ingin kalian membaca buku tema 9 halaman 4i. Tema 9 atau 4i halaman 63 sampai 65 mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu foto kegiatanmu ketika membaca dan dikirim ke Google Classroom. Bu Muti tugasnya apa? Tugasnya ini, yaitu membaca. Cukup membaca saja, tetapi kalau bisa anak-anak ya, kita coba sambil memahami isi bacaan yang kita baca. Ya, dibaca buku tematik halaman 63 sampai 65. Kemudian yang dikirimnya adalah foto kalian ketika membaca. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kalian hari ini telah membaca buku. Ya anak-anak ya. Semangat anak-anak. Insya Allah kalau anak-anak semangat nanti ilmu yang kalian dapatkan itu akan lebih mudah kalian pahami. Makanya harus semangat ya. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.